warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Eka Febrianti, mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biomekanika detak jantung, denyut jantung. Jadi di sini kita akan membahas tentang denyut jantung. Yang pertama yaitu ada perhitungan denyut jantung. Detak jantung normalnya biasanya 60 dan 10 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari sebelum kamu memulai bergerak atau meminum kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah. Kamu hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari-jari, baik di pergelangan tangan atau di sisi leher. Di pergelangan tangan, tekan perlahan telunjuk dan jari tengah, salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Di bagian leher, tekan sedikit di sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Hitung jumlah denyut dalam 15 detik, kalikan dengan 4, itulah hasil dari detak jantungmu. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, jangan mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Kedua, tunggu 1 jam setelah mengonsumsi kafein yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama, karena ini bisa mempengaruhi detak jantung. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama yaitu denyut nadi basal atau denyut nadi bangun tidur. Kedua, denyut nadi istirahat atau denyut nadi pada saat tubuh kita tidak beraktivitas. Yang ketiga, denyut nadi latihan atau denyut nadi pada saat latihan berlangsung. Dan yang terakhir adalah denyut nadi pemulihan atau recovery atau denyut nadi setelah latihan. Jika tidak tersedia pulse unit monitor, dapat digunakan dengan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas selama 15 detik dikalikan 4 sebagai contoh dalam perhitungan diperoleh 25 detak per 15 detik. Kemudian dikalikan 4 sehingga diketahui denyut jantungnya 100 detak per menit. Bisa juga dilakukan dengan memilih durasi 100 detik namun dikalikan 6. 20 detik dikali 3 hingga 30 detik dikali 2. Hal yang terpenting adalah mengkonversikannya menjadi 60 detik atau 1 menit. Selain itu, denyut nadi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan, zona latihan aerobik atau target heart rate atau THR didasarkan pada persentase denyut nadi maksimal atau maksimum heart rate atau HR max. Zona latihan aerobik berkisar pada persentase 60-80% dari HR max. Hal ini diketahui berdasarkan asumsi ahli bahwa respon jantung dan paru-paru akan terjadi pada denyut nadi 60% dari HR max, sedangkan zona di atas 80% sudah memasuki aktivitas aerobik HR sudah memasuki aktivitas aerobik. HR max dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi usia. Selanjutnya kita masuk ke metode Carnot-Van. Metode Carnot-Van adalah salah satu yang terbaik dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik Anda. Ini didasarkan pada cadangan detak jantung ini, pada cadangan detak jantung. Jadi ini memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum Anda.
Oleh karena itu, memberikan hasil yang jauh lebih dari formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimum. Rumus Karnovan menggunakan cadang detak jantung ini adalah angka, ukuran, kisaran detak jantung istirahat Anda, dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu Anda lakukan adalah dengan mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum, atau HR reserve sama dengan HR max dikurangi HR resting. Target detak jantung. Untuk mengetahui detak jantung yang Anda lakukan adalah menambah detak jantung istirahat Anda ke presentasi tertentu. Dari cadangan detak jantung, ini adalah rumusnya. HR target sama dengan HR reserve dikali intensitas persen ditambah HR resting. Jumlah intensitas ditentukan oleh rumus Karnovan. Rumus Karnovan mendefinisikan 5 zona berikut menggunakan 2 angka, 2 menentukan setiap zona ujung bawah dan ujung atasnya. Yang zona pertama yaitu intensitasnya 50% hingga 60%, zona kedua 60% hingga 70% intensitas, zona ketiga 70% hingga 80% intensitas, zona keempat 80% hingga 90% intensitas, dan zona kelima 90% hingga 100% intensitas. Tiga zona pertama, yaitu zona pertama, kedua, dan ketiga adalah aerobik. Yang dua terakhir, yaitu zona 4 dan 5 adalah anaerobik. Ambang anaerobik adalah sekitar 80%. Selanjutnya, yaitu perhitungan denyut jantung mandiri. Denyut jantung istirahat sama dengan 52, denyut jantung maksimum sama dengan 201. HR reserve sama dengan 201 dikurangi 52, yaitu HR reserve berarti rumusnya denyut jantung maksimum dikurangi dengan denyut jantung istirahat, yaitu yang hasilnya 149. Arnold Heart Red Zone 149 dikali 50% ditambah 52 sama dengan 127. 149 dikali 60% ditambah 52 sama dengan 142. 149 dikali 70% ditambah 52 sama dengan 157. 149 dikali 80% ditambah 52 sama dengan 172. 149 dikali 8 dikali 90% ditambah 52 sama dengan 187. 149 dikali 100% ditambah 52 sama dengan 201. Zona pertama yaitu 142 dikurangi 127 adalah 15. Zona kedua 157 dikurangi 142 adalah 1 adalah 15. Zona ketiga 172 dan 100 dikurangi 157 adalah 15. Zona keempat 187 dikurangi 172 adalah 15. Zona kelima 201 dikurangi 187 adalah 15. Jadi zona denyut jantung karena sama dengan 15. Kemudian ada hubungan antara jantung, aktivitas, dan metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain telemetri dengan rangsangan elektrokardiogram atau ECG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis, memakai stopwatch dalam perhitungan waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60 detik. Detak jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan kelambatan dan deman jantung. Denyut jantung tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi atau kal per menit atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal dalam keadaan istirahat sama dengan denyut jantung yaitu sekitar 7 sampai 80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat, yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi.
Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HR max. HR max merupakan batas kemampuan seseorang saat melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan suatu aktivitas yang dapat memacu denyut jantung dan apabila setelah diukur angka denyut nadi melebihi HR max, maka sebaiknya segera istirahat karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress. Subjek melakukan olahraga sambil dimonitor dengan ECG. Terima kasih. Sekian dulu materi yang bisa saya share. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.